Rekomendasi Nagara Institute, lembaga kajian politik pemerintahan dan civil society yang saya pimpin, itu memberi rekomendasi kepada Akbar Faisal Uncensored untuk terus mendiskusikan, untuk terus menggali apa saja yang bisa masyarakat pahami tentang pengelolaan partai politik. Hari ini kasus yang terjadi di Partai Demokrat sungguh-sungguh sebuah pelajaran bagi kita semuanya tentang bagaimana partai politik itu, apa partai politik itu, bagaimana diperlakukan partai politik itu. Dan kemudian pada akhirnya nantinya publik akan mendapatkan informasi dan pembelajaran bahwa kalau kita tidak sungguh-sungguh disiplin dengan bagaimana seharusnya partai politik itu dikelola, pertaruhannya besar sekali. Karena atas nama konstitusi memberikan kewenangan kepada partai politik untuk mengelola tanda petik pemerintahan melalui seluruh kewenangan-kewenangan yang dimilikinya. Hari ini saya mengajak dua orang tamu saya. Yang pertama adalah mantan Direktur Eksekutif Partai Demokrat pada masa sekitar 10 tahun yang lalu, Bapak Dr. Rahmat. Selamat malam. Beliau akan berbicara banyak hal tentang sebenarnya mengapa kemudian hari ini harus terjadi. Sebuah partai politik yang sangat besar bernama Partai Demokrat yang pernah memenangkan pertarungan sampai 148 kursi pada saat itu. Yang kedua, sahabat saya Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer, sebuah lembaga yang sangat konsen dan kayaknya sih adalah lembaga yang paling tahu tentang Demokrat. Saya tidak perlu menjelaskan apa saja, apa arti dari makna dari kalimat saya tadi, itu tidak perlu. Dan agar kemudian berimbang, sebenarnya saya mengundang sahabat saya, Saudara Andi Arief, untuk hadir. Sejak dari kemarin sudah bersedia untuk hadir, tapi ternyata pada menit-menit terakhir membatalkannya. Nama yang disodorkan kepada kami untuk menggantikan beliau, juga sampai acara ini berlangsung, itu tidak bisa atau tidak bersedia untuk datang. Ya sudah, kita membicarakan apa yang bisa kita bicarakan hari ini. Saya memulai dulu dari Mas Rahmat. Anda orang yang sangat paham tentang Demokrat. Dimulai dari pertemanan Anda dengan SBY. Saya tidak akan membicarakan banyak hal soal itu, tetapi sebagai mantan Direktur Eksekutif, Anda sangat tahu tentang dapur dari Partai Demokrat. Saya langsung pada pertanyaan yang sangat mendasar. Sebenarnya dari sisi organisasional, apa yang membuat Partai Demokrat yang begitu disegani setidaknya pada beberapa tahun yang lalu tiba-tiba hari ini menghadapi gejolak seperti ini? Apa yang terjadi? Mungkin Anda bisa menceritakan lebih detail sedikit tentang proses-proses yang terjadi hingga kemudian terjadi apa yang kita sebut dengan kudeta dan seterusnya dalam bentuk KLB di Siwulagi. Iya, terima kasih Bang Akbar Faisal undangannya ya. Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa betul dapurnya Partai Demokrat itu sedikit banyaknya saya ketahui ya, karena waktu verifikasi KPU tahun 2012 itu kami adalah panitia nasionalnya, dan ada clue hampir saja Demokrat tidak lulus verifikasi loh itu. Hampir. Tapi itu sesi lain lah nanti. Ya. Iya. Nah, jangan sekarang. Hampir tidak lulus verifikasi. Tapi karena Mas Anas memerintahkan kerjakan, ya kita kerjakan. Tapi kalau Mas Anas bilang waktu itu stop, nggak lulus verifikasi. Gitu. Oke. Tahun berapa tadi? 2012. 2012. Untuk 2012 2013. Ya, untuk pemilu tahun 2014. Pemilu 2014. Sementara teman-teman lain yang wakil direktur eksekutif semuanya berhalangan di luar kota semua. Kami berempat. Jadi ada Pak Toto Rianto, temannya Pak SBY waktu itu, ada Pak Bambang, ada Pak Alam, yang lain-lain ya. Yeah. Semuanya berhalangan. Jadi hanya saya yang incas di kantor itu. Alam teman saya. Ya. Jadi hanya saya yang incas. Saya tanya ke ketua umum waktu itu, Mas ini mau diluluskan atau tidak? Sebentar kita tanya, kok Pak Akbar tahu pernah di Demokrat ya?
Pendiri Partai Demokrat. Pendiri Partai Demokrat. Ya. Tapi itu babak lain. Hanya saya bilang ke Mas Anas, Mas kalau ini diluluskan, setelah diluluskan Mas pasti jadi tersangka. Saya bilang gitu. Apa hubungannya? Kata Mas Anas, udah luluskan saja, diproses saja. Faktanya memang setelah Demokrat lulus verifikasi KPU, tidak berapa lama setelah itu Mas Anas jadi tersangka. Jadi apa yang saya sampaikan ke Mas Anas itu terjadi. Ini hanya sekedar intermezzo bahwa isinya Partai Demokrat itu Anda pahami dengan baik. Kita pahami dengan baik. Walaupun ada posisi-posisi lain, misalnya ada ketua umum, wakil ketua, ada sekjen dan lain-lain, tapi mereka kan tidak pegang data. Jadi datanya kita yang pegang gitu. Nah, maksud saya adalah bahwa apa yang akan saya sampaikan ini itu adalah fakta-fakta, bukan hanya perkiraan-perkiraan dan analisa-analisa. Supaya jangan diklaim bahwa ini klaim-klaim tanpa dasar, bisa Mas Rahmat jelaskan struktur partai Demokrat pada waktu itu. Apa bedanya dengan partai lain? Kalau nggak salah kan direktur atau wakil direktur eksekutif ya? Apa bedanya dengan ketua umum, dengan sekjen? Kalau partai lain setahu saya ya semua urusan administrasi sekjen dong gitu. Beliau sebagai direktur eksekutif pada saat itu. Ya, boleh dijelaskan. Ya. Apa sih fungsinya? Jadi, apa bedanya dengan sekjen? sabar. Oke. Jadi pada waktu itu ada semangat ya di dalam Partai Demokrat itu membangun prototipe pengelolaan partai politik yang transparan, akuntabel, demokratis. Nah, lalu lahirlah yang namanya sebuah lembaga, yaitu Direktorat Eksekutif Partai, di mana pengelolaan seluruh administrasi partai itu dikelola di sana. Seluruh administrasi partai dikelolanya di situ, termasuk surat menyurat internal dan eksternal, ataupun perumusan kebijakan-kebijakan partai. Dapurnya semua di sana. Jadi adukan bumbunya, bumbu masak itu ada di Direktorat Eksekutif itu. Gitu. Bukan karena waktu itu sekjennya Mas Ibas begitu, maka dibikin direktur eksekutif? Bukan. Jadi perencanaannya itu udah lahir sebelum Kongres justru. Kalau begitu apa bedanya tugas dengan sekjen? Bentar. Ini tadi, sorry bos, ini kan bicara mengenai pengelolaan partai. Boleh saya tanya? Iya. Ini ide baru ini. Iya paham, maksud saya begini. Kita sudah kan gugatan kepada Anda itu sebenarnya adalah selama ini Anda siapa? Ya kan? Nah, ini kan sudah menjawab. Sekarang pertanyaan saya sebenarnya adalah kalau dulu begitu bagus organisasinya, meskipun sedikit ada hambatan yang hampir tidak meloloskan Partai Demokrat untuk verifikasi dulu, kan kenyataannya partai ini pernah memenangkan pertarungan. Iya. Tetapi kemudian hari ini ada yang namanya KLB, ada perlawanan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono yang demikian menguasai partai ini. Ada kemarahan yang ternyata tertanam selama ini. Itu yang saya pengen tahu. Itu yang kita pengen tahu sebenarnya. Apa yang terjadi? Jadi ketika pengelolaan partai menuju ke arah pengelolaan yang profesional, akuntabel, transparan, itu nyaris yang namanya tindakan koruptif di dalam partai itu zero. Zeronya itu begini. Jadi kalau sebelumnya kita mendengar orang datang ke DPP, itu paling tidak yang dari daerah harus menyiapkan uang 50.000, 100.000 minimal untuk sapam. Kalau ingin ketemu dengan atasannya, ya ada amplop yang ditinggalkan. Sampai begitu yang terjadi. Ketika eranya Ketua Umum Anas Urbaningrum itu zero, tidak ada sama sekali. Siapa aja yang datang ke kantor Partai Demokrat dari daerah itu tidak ada nyetorin amplop apapun, dan mereka pasti dapat minum teh atau kopi. Dan itu tidak terjadi sebelumnya. Ini berat ini. Bukan bermaksud bilang tadi nggak dapat kopi kan di sini. Kan di atas sudah dapat kopi tadi. Jadi ada perbedaan ketika direktur eksekutif itu dibangun. Lalu yang namanya karyawan di partai yang biasanya gajinya itu tidak jelas, itu malah diberikan gaji bulanan di masa itu. Di atas ketentuan UMR dan Undang-Undang Tenaga Kerja. Jadi minimal gajinya itu 4,5 juta. Mas, sorry, waktu kita terbatas, saya yang mengatakan gini, clear soal itu.
clear soal bagaimana dulu partai dikelola dengan benar, hari ini seperti ini. Itu adalah menjadi salah satu penyebab akhirnya terjadi KLB. Saya langsung melompat ke masa depan. Saya dengar KLB ini adalah pertemuan kemarahan 4 faksi di dalamnya, yang tertanam sejak lama di dalam internal Partai Demokrat. Betul. Faksi Marsugiani, faksinya Hadi Utomo, faksinya Anas, dan faksi para pendiri yang merasa ditinggalkan dan atau diabaikan dan bahkan merasa terhina oleh tindakan kepemimpinan yang sekarang. Mak Sopako sudah mengatakan di sini beberapa tempo hari itu secara gamblang. Apakah benar analisa ini? Iya, betul. Ya karena pengelolaan partai kemudian bergeser dari pengelolaan transparan, akuntabel, demokratis, bergeser ke sewenang-wenangan, bergeser menjadi munculnya pungutan-pungutan ke daerah. Jadi ketika kader mau maju, misalnya pilkada, itu karena kader ini tidak mampu membayar mahal lebih tinggi dari yang lain, maka dia tidak bisa maju. Jadi masuklah kader-kader bukan kader. Jadi kalau kita lihat daftar pilkada kemarin, banyak kader yang di luar Demokrat yang mencalon jadi bupati, yang mencalon jadi wali kota, yang mencalon jadi wakil. Sementara kadernya sendiri tidak bisa mencalon. Kenapa? Karena tidak mampu bayar mahar. Salah satunya Wahidin Halim di Banten. Ya, salah satunya. Dan ada juga Sumeneb. Halo, selamat malam, kembali lagi dengan saya Zoro Zoni Rombe. Inilah saya mau mengulas mengenai dapur dari sebuah partai, yaitu Partai Demokrat, yang akan disampaikan oleh Pak Rahmat, mantan Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat. Rupanya kalau kita dengarkan secara saksama tadi bahwa banyak kejanggalan-kejanggalan, kepincangan-kepincangan semenjak sehabis era Anas Urbaningrum, bahwa manajemen dari Partai Demokrat itu seolah-olah hanya milik orang per orang, sehingga apa yang sudah diterapkan pengurus sebelumnya itu berubah drastis. Dan ini adalah sebenarnya pada saat 2014 itu hampir tidak lolos verifikasi. Karena lolos, inilah salah satu pemicu Mas Anas Urbaningrum menjadi tersangka. Misalnya yang almarhum gitu. Dan dia curhat sendiri ke kita, ngasih tahu itu, dan banyak yang lain. Nah, pergeseran inilah yang menimbulkan kemarahan luar biasa bagi kader. Tapi kenapa Muldoko? Kenapa harus Muldoko? Kenapa Pak Muldoko yang dipilih? Ya. Karena pertama, kita berpikir Pak Muldoko jenderal bintang 4 yang bisa menghadapi Pak SBY. Yang sama-sama bintang 4. Yang sama-sama bintang 4. Oke, SBY bintang 4. Ya, walaupun hadiah ya. Oh, hadiah, oke. Terakhir pangkat resminya bintang 3 ya? Ya. Saya tanya. Oke. Karena saya belum tanya, saya ikut nanya. Ya. Oke. Terus yang lainnya? Itu satu. Yang kedua, tentu kita berkeinginan, karena elektabilitas Partai Demokrat ini kan terjun bebas. Sejak dipimpin oleh Pak SBY. Ketika dipimpin oleh Pak Hadi Utomo itu masih 20,4%. Ketika udah dipimpin oleh Pak SBY udah turun jadi 10%, lalu turun lagi jadi 7%, gitu kan? Nah, nggak bisa itu dikait-kaitkan dengan eranya Mas Anas misalnya, karena kasus korupsi yang diberitakan itu kan kejadiannya tahun 2013. Iya. Tapi kan pemilu ini kan berapa tahun, 10 tahun kemudian. Iya. Karena turunnya elektabilitas ini, tentu para pendiri partai ingin mencari tokoh yang kira-kira bisa menaikkan elektabilitas partai kembali. Maka pilihannya jatuh ke Pak Muldoko. Memang sudah seperti itu persepsi masyarakat terhadap Pak SBY ya? Mantan presiden loh, 2 periode loh. Ya faktanya ketika beliau jadi presiden, mimpin partai, suara partai jatuh.
Ketika beliau jadi ketua umum pula lah mulainya budaya pungutan dilakukan. Padahal sebelumnya tidak pernah ada budaya pungutan dari kader. Isu ini sebenarnya menjadi luar biasa meledaknya karena seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa harus Pak Muldoko? Oh, rupanya di era Ketua Umum Pak SBY lah terjadi pungutan-pungutan liar terhadap kader sendiri yang ingin menjalankan jadi anggota legislatif, eksekutif, gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, saya pengen konfirmasi. Anda kan juga sekarang ternyata adalah pengurus di Partai Demokrat hasil KLB kan, sebagai wakil sekjen. Mas Rahmat, saya mau tanya, benarkah bahwa sebenarnya Pak Muldoko itu menolak? Ini perlu saya konfirmasi. Kenapa? Karena yang beredar informasi di luar bahwa beliau ini memang menginginkannya, seperti apa yang telah, menurut informasi ya, yang telah dilakukannya terhadap beberapa partai sebelumnya. Nah, saya pengen mengkonfirmasi, betulkah itu? Karena ini menjadi tidak sederhana, karena belum apa-apa sudah melibatkan istana. Nah, pertanyaan saya sederhana, apakah benar Pak Muldoko sebenarnya awalnya itu menolak untuk ini? Jadi ini murni konflik internal partai, tidak ada hubungannya dengan eksternal, tidak ada hubungannya dengan pemerintah, tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi, tidak ada hubungannya dengan KSP Muldoko. Ini murni konflik internal. Nah, sudah jelas dan clear, terang benderang bahwa tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi mengenai KLB Partai Demokrat ini. Konflik internal yang kemudian kita di internal ingin mencari sosok tokoh yang bisa mengangkat elektabilitas Partai Demokrat. Maka pilihannya jatuh ke Pak Muldoko. Jadi ketika ditawarkan pertama kali ke Pak Muldoko juga nolak. Kapan itu? Ya, penolakan itu dilakukan ya ketika setelah bantuan Pak Muldoko di bencana di Kalimantan. Kan ada bencana banjir di Kalimantan, kader-kader partai banyak yang terkena bencana. Kita ingin menggalang bantuan, lalu ada salah satu kader menawarkan, coba kita mendatangi Pak Muldoko, barangkali dapat bantuan dari KSP, dari pemerintah untuk yang bencana banjir. Dan Pak Muldoko tanpa melihat latar belakang partai politik, itu memberikan bantuan. Nah, di situ muncul simpati tokoh-tokoh senior. Karena rencana KLB ini kan udah lama sebetulnya. Muncul simpati tokoh senior, jangan-jangan Pak Muldoko kalau kita ajak bisa nih membesarkan Partai Demokrat. Jadi waktu itu, bulan Oktober itu ditolak oleh Pak Muldoko. Oktober 2020. Iya, Pak Muldoko nggak bersedia. Kesediaan Pak Muldoko yang secara langsung ke kita baru tanggal 4 Maret. Kita kan KLB tanggal 5. Tanggal 4 Maret itu pun setelah ditantang oleh Pak SBY. Jadi kalau Pak SBY nggak nantang, belum tentu Pak Muldoko bersedia. Jadi, apa sih tantangan SBY pada saat itu? Ya, menuduh bahwa KLB ini dalangnya adalah KSP Muldoko, ya kan? Menuduh bahwa di balik ini ada keterlibatan pemerintah. Dan itu disampaikan secara masif. Bahkan Pak SBY membawa nama Allah kan, menyesal pengangkatan Pak Muldoko dan sebagainya. Itu. Dan itu tuduhan serius yang dialamatkan ke Pak Muldoko, yang kita minta Pak Muldoko buktikan aja kepada Pak SBY bahwa ini benar-benar gitu. Ini bukan bukan sesuatu yang perlu. Rupanya Pak SBY menuduh, menantang Pak Muldoko dan menuduh pemerintahan pada saat itu Pak Jokowi akan mengambil alih Partai Demokrat. Awal mulanya Pak Muldoko menolak karena ada tantangan dari Pak SBY, maka Pak Muldoko bersedia. Begitu rupanya sumber kebenaran. Perlu ditakuti, tantangan Pak SBY ini perlu dijawab dengan kesatria gitu. Mas Kodari, Anda kan orang yang sangat mengenal Demokrat. Saya menyebut kata sangat mengenal. Kita soalnya kenal udah lama ya. Waktu Abang masih Demokrat ya. Masih Demokrat kita jadi saya yakin Anda tahu betul totok darahnya Partai Demokrat. Dalam kacamata Anda,
mengapa sebuah partai yang demikian perkasa Iya, iya. beberapa tahun yang Iya, lalu iya. tiba-tiba harus menghadapi realitas seperti ini? Pertama sebetulnya partai ini kalau dibilang perkasa banget juga enggak ya. Karena partai itu tipologinya itu kalau saya bagi menjadi beberapa. Pertama partai yang bottom up, kedua partai yang top down. Partai yang bottom up itu adalah partai-partai yang memang sudah memiliki basis massa yang jelas di masyarakat Indonesia. Kemudian katakanlah organisasinya atau komunitasnya itu beraspirasi punya partai begitu. Misalnya seperti PKB begitu. Itu kan dia punya basis namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama udah berdiri di Indonesia sejak 1926. Negara ini aja belum ada, dia sudah ada begitu. Dan kami misalnya survei berkali-kali konsisten sekali orang Islam Indonesia yang mengaku sebagai warga Nahdliyin ya, itu sekitar 30% begitu. Jadi besar gitu. Nah, ya partai seperti ini kan punya fondasi yang kokoh begitu. Tinggal bagaimana kemudian mengelola secara organisasi, kemudian menyusun strategi pemenangan dan apakah dia punya tokoh atau tidak begitu. Nah, 3 variabel ini yang nanti akan membuat suaranya itu naik atau turun begitu. Atau misalnya Muhammadiyah, itu kan tokoh-tokohnya melahirkan PAN begitu. Ada tokoh-tokoh lain tapi mostly kan jaringannya PAN begitu. Nah, ada juga partai-partai yang lebih top down begitu ya, orang-orang yang punya ide, punya gagasan, punya jaringan, mungkin juga punya dana begitu, yang kemudian mencari figur untuk katakanlah menjadi simbol partai ya, atau memang seorang tokoh yang memang punya aspirasi politik ya, katakanlah menjadi presiden ya, wakil presiden, lalu membuat sebuah infrastruktur yang namanya partai politik, karena memang Undang-Undang Dasar kita mensyaratkan bahwa maju calon presiden itu harus didukung oleh partai politik, tidak bisa calon perseorangan atau tanpa partai politik begitu. Nah, Partai Demokrat ini mungkin kategori yang kedua gitu, partai top down sebetulnya. Dia nggak punya basis massa di lapangan, sulit kita mengatakan, oh ini tokoh-tokoh NU misalnya, sulit kita mengatakan bahwa oh ini tokoh-tokoh Muhammadiyah gitu misalnya. Ini kan gado-gado ya. 99 orang yang tercatat itu maupun yang tidak tercatat itu kan gado-gado sebetulnya. Ya kalau menurut Pak SBY barangkali ya saya tokohnya, saya yang punya gagasan, sebagaimana tercermin di anggaran dasar ya, preambul anggaran dasar 2020 itu kan cuma menyebut nama SBY dan Venture Mangkang begitu, tidak menyebut nama 99 deklarator yang membuat kemarahan para senior kan begitu. Atau versinya para senior yang mengatakan ya kita dulu yang menyiapkan partai ini gitu ya, kita yang dalam tanda kutip ya banting tulang cari duit segala macem. Nah kemudian SBY kita pilih sebagai calon presiden, kita dukung sebagai calon presiden karena dia populer misalnya begitu. Ini kan ada 2 versi sekarang. Tapi manapun itu, karena ini tipologi kedua, sesungguhnya ketika partai ini berdiri dan dalam perjalanan awalnya dia adalah partai yang ya istilahnya itu partai kendaraan politik. Nah, partai kendaraan politik ini boleh dikatakan sampai titik ekstrim tertentu itu adalah partai fans club. Nah, Demokrat ya pada saat awal baru berdiri ya, itu adalah partai fans clubnya SBY. Begitu. Ya tentu ada kontribusi dari para caleg dan seterusnya. Tetapi ya memang di Indonesia dan menurut kami lihat itu asosiasi antara SBY dengan Demokrat itu kuat kan begitu. Tapi itu tidak hanya khas kepada Partai Demokrat. PAN itu identik dengan Amin Rais. Partai juga. Ya, walaupun posturnya tinggi atau rendah, memang ya sebetulnya mencerminkan popularitas dari tokoh tersebut. Ya, misalnya kayak PAN kan angkanya more or less gitu aja 76 begitu ya. Karena memang Pak Amin di situ memang popularitas Pak Amin itu terbatas sebetulnya. Jadi, memang partai ini sesungguhnya pada saat dia sudah menang Pilpres tahun 2004, menang lagi tahun 2009, dia memang harus bergeser. Jangan hanya menggantungkan kepada tokoh, tetapi dia harus bertransformasi menjadi organisasi yang kuat pada institusinya dan kemudian melahirkan tokoh-tokoh baru, bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat lokal begitu. Saya kira tadi itu nyambungnya dengan cerita Pak Rahmat ya. Sebetulnya kelihatannya kesadaran itu sudah ada gitu. Makanya kan kalau nggak salah termasuk yang paling awal tuh menggunakan terminologi direktur eksekutif
untuk mengolah partai, gitu ya, ketua umum, sekjen, urusan politik, tapi urusan administrasi segala macam itu diserahkan kepada profesional. Kira-kira begitu kan? Gitu. Jadi sebenarnya ada. Nah, tren ini yang harusnya dibangun ya sedemikian rupa sehingga akhirnya Partai Demokrat itu nanti tidak tergantung kepada figur. Karena setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Konon katanya begitu, gitu ya. Nah, Partai Demokrat kemudian mengalami patahan-patahan. Saya sebut patahan-patahan, patahan kepemimpinan, ya, dan itu barangkali nanti satu episode tersendiri ya. Patahan kepemimpinannya di mana? Ya, ketika tahun 2010 terpilihlah seorang Anas Urbaningrum. Lalu kemudian pada tahun 2012-2013 ada masalah hukum, ya. Anas kemudian berhenti ya jadi ketua umum. Ada KLB pada waktu itu yang melahirkan seorang SBY sebagai ketua umum. 2013-2014 suaranya turun dari awalnya 2009 20% melorot ke 10% begitu. Nah, saya nggak begitu tahu tuh apa yang terjadi di episode 2015-2020 ya. Sebetulnya ngapain aja tuh Pak SBY dengan Partai Demokratnya itu sehingga kemudian akhirnya tahun 2019 itu turun lagi gitu. Dugaan saya Pak SBY berusaha melahirkan tokoh baru, garis miring SBY jilid 2 yang namanya AHY gitu. Nah, pada titik itulah kemudian kita bisa mengatakan AHY itu misalnya maju calon gubernur DKI Jakarta gitu. Mungkin di satu sisi itu juga ada momentum ya, artinya siapa nih mau melawan Ahok ya, karena pada waktu itu kan Ahok sangat populer gitu. Ya, akhirnya kemudian AHY gitu ditarik ke dalam dinamika pilkada gitu. Lalu kemudian di situ kelihatan bahwa AHY akan diproyeksikan sebagai katakanlah idola baru gitu ya, menjadi cantolan baru, menjadi lokomotif suara baru sampai titik 2019 AHY ditawarkan kepada Jokowi sebagai calon wakil presiden dan ditawarkan kepada Prabowo sebagai calon wakil presiden. Dilalah dua-duanya juga menolak begitu. Jadi AHY gagal terpilih gubernur Jakarta, kemudian gagal menjadi cawapres ya. Nah, sebetulnya pada episode itu menurut saya Pak SBY harusnya bisa melihat bahwa dia tidak boleh memaksakan atau mendorong AHY itu untuk menjadi figur sentral baru di Partai Demokrat. Apalagi ya kalau nanti dikaitkan dengan dalam tanda kutip ya, misalnya kekecewaan masa lalu ya, kemudian masalah-masalah yang lain maupun tren suara yang terus menurun. Mas, sampai di situ dulu. Saya ingin mengikuti logika Anda. Kalau memang begitu situasinya, apakah bisa kita menyimpulkan bahwa pertama, SBY ternyata gagal melakukan agendanya untuk memindahkan dan atau menggeser atau apapun pendapat kita dari dirinya kepada AHY. Yang kemudian apakah itu juga sekaligus menjadi penyebab kegagalan itu, penyebab perlawanan dari yang saya sampaikan tadi, ada 4 kubu itu. Tolong ditampilkan dulu catatan kita, apa sih gugatan dari kubu AHY, gugatan dari kubu KLB. Gugatan KLB adalah satu, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya menyatakan tergugat. Satu, ini sudah hukum. Masuk di ranah hukum ini ya. Ini ranah hukum. Ini jauh ternyata ini. Karena ini menyangkut dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Mungkin kalau saya ya begini, kan saya mencoba merangkum nih apa yang dinyatakan oleh para eksponen KLB. Saya membaginya menjadi 3 kategori. Pertama masa lalu, masa kini, dan prospek masa depan, masa depan. Masa lalu itu misalnya kalau Pak Marzuki Ali mengatakan dulu Pak SBY berjanji partai ini akan terbuka menjadi partai bersama, kok jadi partai keluarga, istilahnya begitu. Yang kedua, ya waktu KLB dulu Anas mendukung para pengikutnya di kabupaten kota, di provinsi ya yang sudah menjadi pengurus daerah, waktu itu akan diakomodasi kalau SBY menjadi ketua umum. Ternyata tidak atau kurang, misalnya begitu diakomodasi. Lalu masalah masa kini itu ADART yang sangat terpusat kepada SBY, kepada AHY, begitu ya. Pembahasan mengenai KLB ini bisa satu sesi sendiri nih, gitu ya. Yang kedua, ya, bagaimana kepemimpinan AHY ya kurang merangkul misalnya para pendiri, ya,
kubunya katakanlah Marzuki Ali, walaupun ini sebetulnya udah terjadi masalah ini pada zamannya SBY. Kemudian kalau versi teman-teman ini ada iuran ini, iuran itu dan seterusnya. Dan menurut saya yang juga penting adalah bagaimana teman-teman ini melihat masa depan gitu. Tren suaranya menurun, padahal kata Mas Rahmat tadi SBY jadi ketua umum, AHY jadi ketua Kogasma gitu. Terus turun ini apa bisa kita mau mengatakan naik ini ke depannya gitu dengan tren yang terus menurun atas nama harapan tadi. Iya, jadi atas nama harapan. Dan begini, balik lagi, sebetulnya SBY itu harusnya berubah analisanya ketika AHY gagal jadi gubernur dan gagal jadi cawapres. Anda belum menjawab pertanyaan saya tadi yang utama. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa SBY gagal melakukan rencananya, agendanya dengan melihat apa yang terjadi sekarang? Iya, menurut saya begitu. Gagal ya? Gagal. Okay. Coba liatin, tunjukin yang tadi, gugatannya KLB tadi. Apa alasan KLB itu tadi? Mas Rahmat. Ya, inilah soal dapur partai menggugat karena ketidakpuasan founding partai. Yang sebenarnya Pak SBY ini bukan pendiri partai. Banyak pendiri partai simpatisan Partai Demokrat, tapi karena tidak diindahkan, tidak dihiraukan, tidak dirangkul, makanya terjadilah begal-membegal dalam Partai Demokrat. Dan itu juga tergantung dari kepemimpinan dari Pak SBY yang sebetulnya menjadi ketua dan diserahkan kepada anaknya yang sekarang AHY. Bukannya tambah bagus, tambah semeraut karena buah yang jauh dari pohonnya. Saya kira partai ini tidak akan berkembang karena yang pertama kualitas SDM-nya, integritas SDM-nya, dan arah partai ini selalu untuk melindungi keluarga dari Pak SBY, sehingga banyak kader-kader yang senior, kader terbaik tidak dirangkul atau mengundurkan diri karena manajemen Partai Demokrat sekarang sudah tidak baik-baik saja. Ya, ini adalah alasan KLB. Sumbatan bertahun-tahun di tubuh partai, regenerasi tidak sesuai. Tadi Mas Kodari sudah menjelaskannya dengan sangat detail. Terus ada 3 faksi, dualisme segala macam. Sebenarnya ada pertanyaan dari banyak orang yang ternyata disukai di ruang publik, bahwa SBY itu sekarang ini menuai dari apa yang pernah dia lakukan sendiri. Banyak orang menyebutnya karma segala macam gitu ya. Oh, istilahnya Subhaningrum itu. Nah, pertanyaan saya itu adalah, apakah memang benar SBY pernah melakukan kudeta atau pernah merancang dan atau pernah mengkondisikan, mungkin bukan kudeta barangkali, kita sebutlah istilah pengambil alihan. Coba kita pengen tahu sebenarnya apakah itu gerakan pengambil alihan kepemimpinan. Ya, GPK. Pernahkah terjadi itu? Ya, jadi yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat saat ini adalah hasil tuai dari bibit-bibit yang ditebar oleh Pak SBY sendiri sebetulnya gitu. Berawal dari konsensus yang dibuat oleh Pak SBY, lalu konsensus itu dilanggar juga oleh Pak SBY. Ini pangkal persoalannya. Apa konsensus yang dibuat oleh Pak SBY dan kemudian dilanggar oleh Pak SBY? Misalnya, yang pertama ingin membangun sendi-sendi demokrasi yang terbuka, transparan di dalam Partai Demokrat. Tradisi itu ditaati oleh seluruh anggota. Lalu tiba-tiba Pak SBY membuat yang namanya fakta integritas. Yang fakta integritas itu tidak ada dasar hukumnya dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Satu, ya kan? Saya sampaikan waktu itu ke Ketua Umum, ke Mas Anas. Mas, ini fakta integritas dasar hukumnya apa? Kita disuruh oleh Pak SBY taat kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga, taat kepada peraturan organisasi. Lalu muncul fakta integritas. Apa dasar hukumnya? Nggak ada. Nah, itu dilanggar sendiri oleh Pak SBY. Pak SBY mengeluarkan yang namanya fakta integritas. Lalu ditandatangani oleh seluruh anggota. Ya kan? Apa isi fakta integritas? Ada 2.
poin. Yang pertama, harus mundur dari jabatan di partai apabila terkait dengan kasus hukum. Yang kedua adalah apabila terkait dengan kasus narkoba, ya kan? Nah, lalu ini dilanggar sendiri oleh Pak SBY. Kapan dilanggar oleh Pak SBY? Sudah dasar hukumnya nggak ada, lalu dilanggar. Dilanggarnya adalah ketika Andi Malarangeng diangkat menjadi sekretaris Majelis Tinggi. Harusnya kan kena fakta integritas. Pemulihan namanya seorang kader itu harus di forum tertinggi, yaitu di Kongres. Tetapi tidak. Bang Andi hanya lewat telepon SBY tiba-tiba menjabat menjadi sekretaris Majelis Tinggi. Dilanggar fakta integritas itu. Nah, tunggu. Menarik ini. Apakah dalam putusan pengadilannya Andi Malarangeng dulu itu ada Vonis. pada fasad vonis ada larangan untuk masuk kembali ke dunia politik minimal 5 tahun sesuai dengan undang-undang? Tidak, tetapi itu di fakta integritas nggak bisa lagi. Oke. Jadi kena fakta integritas itu. Di fakta integritas tuh harus mundur dari jabatan di dalam partai ketika tersangkut masalah hukum. Ya kan? Nah, itu ditandatangani oleh seluruh kader. Nah, harusnya ketika Bang Andi sudah bebas dari Sukamiskin, ada pemulihan nama beliau dulu. Ya kan, di forum tertinggi, apakah diterima atau tidak oleh Kongres, ada pemulihan dari fakta integritas dulu, baru masuk ke dalam pengurus Majelis Tinggi. Nah, itu dilanggar sendiri oleh Pak SBY misalnya. Lalu yang kedua, apa yang dilanggar? Konsensus Pak SBY di 2013 ketika menjabat ketua umum ya di Kongres luar biasa di Bali, yang mengatakan bahwa beliau hanya sementara mengantarkan pemilu waktu itu di 2014. Tapi faktanya di 2015 para pendiri sudah meminta kepada Pak SBY untuk tidak maju ketua umum, malah Pak SBY maju ketua umum tanpa kompetisi. Ya, dengan berbagai cara, yang namanya Pak Marzuki gagal maju, kemudian Pasek gagal maju. Nah, muncul pertanyaan di dalam kader adalah seorang sosok demokratis kok takut kompetisi, gitu loh. Nah, ini dilanggar juga oleh Pak SBY, komitmen dia sendiri. Karena dulu dia berjanji untuk tidak maju, tapi 2015 maju. Nah, lalu komitmen ini dilanggar lagi di 2020. Udah berarti 3 kali ini? 3 kali melanggar komitmen. Di 2020 juga melanggar komitmen. Apa komitmen dilanggar? Tiba-tiba ujuk-ujuk AHY menjadi ketua umum tanpa ada pembahasan tata tertib. Lalu peserta kongres yang punya hak suara disuruh, yang punya hak bicara disuruh keluar. Tinggal yang di dalam yang punya hak suara. Nah, itu kan juga melanggar tata tertibnya. Ada satu yang paling mendasar, coba ditampilkan dulu. Perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Yang menjadi dasar gugatan dari KLB juga salah satu yang paling itu. Perubahan anggaran dasar. Iya. Iya. Ini apakah benar terjadi ini? Iya, benar terjadi. Benar terjadi. Serius loh. Serius. Ini persoalan yang sangat mendasar. Tapi ADRT berubah itu kan biasa sejauh disetujui oleh Kongres. Nah, itu persoalannya karena ini katanya kemarin ada Boyke Novison di sini, ketua salah satu yang punya hak suara. Punya hak suara mengatakan ketua organisasi saya dilakukan di luar mekanisme Kongres. Di luar mekanisme Kongres dan anggota tidak tahu perubahan itu. Dan walaupun dirubah, kalau faktanya benar nggak apa-apa juga. Ini faktanya nggak benar. Apa yang tidak benar? Pak SBY bukan pendiri partai. Kenapa nama Pak SBY disebut founding father? Ini susah juga ya, karena menurut hukum kita harus tertulis secara secara Legalitas dokumen putih. itu ya. Gitu. Dan kalau kita lihat di Tempo Online 4 Maret 2003 itu ada statement Pak SBY waktu itu sebagai Menko Polkam yang mengatakan bahwa dia sendiri mengatakan, ada kutipannya di situ dari Tempo, bahwa beliau tidak ikut di dalam urusan partai politik dan tidak pernah mendirikan Partai Demokrat. Masih ada jejak digitalnya, gitu. Dan statement Pak SBY sendiri waktu musyawarah nasional ya, Munas di Bogor yang 2003, waktu itu beliau masih di Menko Polkam. Statement beliau pribadi langsung ke Bu Mega yang mengatakan bahwa tidak, ya kan, Bang Yusril dengan gentleman-nya mengakui, Pak JK dengan gentleman-nya mengakui, Pak SBY mengatakan tidak sama sekali. Jadi
kembali saya sampaikan yang tadi, konsensus yang dibuat oleh Pak SBY dilanggar sendiri oleh Pak SBY. Ini pangkal muasal kenapa kemudian di dalam Partai Demokrat itu terjadi yang namanya kongres luar biasa. Karena komitmen-komitmen yang dibuat oleh Pak SBY dilanggar sendiri oleh Pak SBY. Satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Mas Kodari. Kenapa baru sekarang Anda bereaksi semuanya? Padahal ini terjadi sudah lama sebenarnya. Pada saat itu apa yang terjadi di pikiran Anda semuanya? Karena dulu yang cinta demokrasi ini itu belum bersatu. Bagus jawabannya. Gimana maksudnya gitu? Jadi sekarang ini bersatu semua. Karena Demokrat dilahirkan itu adalah untuk menjadi pionir, ya, lahirnya demokrasi di Indonesia. Untuk menjadi pionir bagaimana demokrasi pasca reformasi ini bergeser. Gitu, dari demokrasi tertutup, dari demokrasi otokrasi itu bergeser menjadi demokrasi terbuka oleh siapa saja warga negara Indonesia. Nah, itu cita-cita lahirnya Partai Demokrat, dan itu yang diagung-agungkan Pak SBY dulu. Maka lahirlah buku yang namanya Sang Demokrat, ya kan? Lahirlah yang namanya kita dapuk Pak SBY Bapak Demokrasi. Tapi kemudian dilanggar sendiri oleh Pak SBY. Secara perlahan-lahan kudeta tadi itu, kudeta merangkak ketika Anas Urbaningrum, lalu kudeta anggaran dasar 2020 yang menjadikan Pak SBY penguasa tunggal di dalam partai. Itu kan mengangkangi demokrasi, mengangkangi undang-undang partai politik. Tentu saja saya paham Partai Demokrat. Ya kan? Sebagai salah seorang pendiri yang tidak tertulis di 99 itu, sebab pada saat itu saya sendiri dalam proses belajar. Tetapi Mas Kodari, dari peristiwa ini lagi-lagi kita mendapatkan pembelajaran bahwa apabila partai politik itu dan atau manusia-manusia politik itu, terkhusus yang ada di partai politik, tidak mau berkomitmen untuk disiplin dengan bagaimana seharusnya sebuah partai politik dikelola, cepat atau lambat akan menghadapi hal yang sama dengan Partai Demokrat. Hari ini kita membahas tentang Partai Demokrat. Saya ingin mendapatkan catatan Anda, sebenarnya posisi partai politik kita di Indonesia hari ini, seberapa besar potensinya ancaman yang bisa dihadapi untuk juga tertimpa kasus seperti Partai Demokrat? Sebetulnya kan begini, tiap partai politik itu punya kondisi yang khas ya, dari proses lahirnya, kemudian dari perkembangannya, begitu. Saya melihat problema di Demokrat ini, dua aspek ini terjadi, begitu. Pertama misalnya, mungkin Pak SBY dengan kekuasaan yang begitu besar sekarang ini merasa bahwa legitimasi atau saham beliau di Partai Demokrat itu, saham beliau pada saat selama ini di Partai Demokrat itu 100% gitu. Saya membuat perbandingan dengan Pak Prabowo kali ya, kan sangat tergantung kepada Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo itu mungkin bisa klaim 100% karena pendirian dia, idenya, terus kemudian sumber daya mendirikan kantor-kantor cabang, segala macam biaya kampanye itu dari beliau. Nah, mungkin ini mendapatkan kontestasi di Partai Demokrat begitu. Ya paling tidak secara legal formal lah, kan nggak ada tuh 99 pendiri itu Pak SBY begitu. Kalau soal sumber daya segala macam saya nggak berani analisa karena itu teman-teman yang di dalam yang berproses yang tahu, malah Bang Akbar sendiri yang juga mungkin bisa bercerita lebih banyak ya. Yang kedua adalah soal legitimasi pada hari ini. Nah, soal legitimasi buat saya itu begini, istilah sebetulnya kepemimpinan atau dominasi seorang tokoh atau satu keluarga di partai politik itu, dia itu sejauh dia punya legitimasi dan diterima, itu akan berjalan saja. Tapi kalau legitimasinya itu kurang, tapi klaimnya itu ketinggian, maka akan terjadi kesenjangan gitu. Nah, saya melihat legitimasi Pak SBY dan AHY pada hari ini di Partai Demokrat itu tidak sebesar yang dipersepsikan oleh sebagian pengurus. Sebagian pengurus gitu. Misalnya Pak SBY merasa bahwa AHY itu pantas ya dan layak dipercaya untuk mengelola Demokrat. Mungkin pengelolaannya di lapangan kurang rapi, kurang manis gitu ya, pembawaan, cara komunikasi ini sering dengar ya, kurang luas gitu. Terus balik lagi, sekarang apa modalnya AHY untuk bisa mengklaim atau mengatakan dan meyakinkan seluruh komunitas Demokrat ini bahwa dia memang akan mampu membawa ini kembali terbang tinggi gitu. Nah, pada titik itulah saya kembali lagi tadi,
seandainya nih AHY menang Pilgub Jakarta, pada hari ini AHY gubernur Jakarta misalnya, mungkin tidak akan terjadi seperti ini, karena orang merasa, oh ya, dulu dia mayor, sekarang dia istilah jenderal, karena kan gubernur itu kan biasanya kan mayor jenderal, kan Pangdam itu kan mayor jenderal, bintang 2 gitu, pangkatnya udah naik kan gitu kan. Yang kedua, oh ya, dia gubernur Jakarta. Gubernur Jakarta itu gubernur rasa presiden, bahkan dijuluki gubernur Indonesia gitu. Oh berarti dia punya proyeksi untuk menang pilpres, elektabilitasnya tinggi gitu. Nah, oh iya dia gubernur, dia punya pengalaman pemerintahan yang besar begitu ya. Kalau mayor kan susah mengatakan, oh saya punya pengalaman pemerintahan. Susah tuh mayor mengatakan saya punya pengalaman pemerintahan itu susah gitu. Nah, itu kan tidak ada gitu. Kemudian wapres, tidak usah menang wapres, tidak usah terpilih wapres, diterima aja sebagai wapres, mungkin itu sudah jadi legitimasi yang cukup gitu. Oh iya, dia diterima sebagai wapres. Oh iya, dia dipandang oleh calon yang lain, karena itu digandeng kan begitu kan. Tapi kan nggak juga gitu. Nah, itu yang maksud saya, seharusnya begitu gagal Pilkada Jakarta, gagal jadi cawapres, mungkin proyeksi SBY kepada AHY itu revisi, jangan dipaksa ke ketua umum, ya direvisi gitu loh. Oh ini modal sosialnya nggak cukup gitu loh. Tapi kalau dia gubernur, ya mungkin go ahead. Kalau dia wapres, pasti go ahead gitu. Itu dia masalah, direvisi. ya oke. Nah, tapi ketimbang direvisi, malah kemudian ya istilahnya makin dikunci gitu loh. Itulah ambisi yang tidak berdasarkan data-data yang otentik. Apakah Pak SBY ini masih disenangi oleh masyarakat? Apakah Pak SBY ini masih elektabilitasnya tinggi? Dan apakah anaknya juga masih seperti disukai oleh rakyat atau disenangi oleh rakyat? Ternyata secara data tidak. Akhirnya merosot, terjun drastis Partai Demokrat. Rasanya, jadi ya orang bilang dulu waktu Bapak Presiden berkuasa, ya situasi di Demokrat ini nggak dikunci segitu rupa. Lah Bapak sekarang udah bukan presiden kok, mintanya banyak banget, kira-kira begitu. Gitu. Dan seingat saya dulu ya, posisi majelis tinggi itu juga kemungkinan diadakan pada Kongres 2010 itu untuk memberikan ruang kepada SBY ya, yang lagi menjabat gitu loh. Ada tambahan. Apa? Tambahannya adalah gaya komunikasi ke internal antara AHY dengan Ibas itu berbeda. Oh, sekarang muncul nama Sangat Ibas. berbeda. Okay. Sangat berbeda. Kalau Mas Ibas misalnya yang menjadi ketua umum, itu akan ceritanya akan lain. Kita lihat misalnya AHY ketika menjadi ketua umum, pertama adalah persoalan mendasar bagi kebanggaan kader. Kebanggaan kader itu kan prestasi politik. Prestasi politiknya itu rewardnya tidak seimbang dengan punishmentnya, ya kan? Ketika dia sudah membesarkan partai.